selamat siang. Ketemu lagi dengan Dokter Titis. Kita mau nge-live sedikit ya, bicara-bicara sedikit aja sih dengan Kak Feby. Halo semuanya. Ya, konten kreator selanjutnya yang udah hits banget. Akhirnya ketemu. Dulu aku tuh kenal Kak Feby waktu nge-endorse bakery. Oh iya, Mm-mm. itu punya kakak. Iya, Oh iya, pertama kali ketemu. kakak sih aku panggilnya manggil Nggak kakak apa-apa. ya, nggak apa-apa ya Pertama Dok kali ya. ketemu sih gitu. Terus kemarin waktu pas mau cari tamu guestnya buat ini siapa ya gitu, kebetulan ini nggak bisa coba Kak Feby. Emang bisa ya Dok? Coba dulu, aku bilang orangnya rame sih. Banget loh Dok, ini aku lagi isi 9 bulan tapi tetap diajakin live seru-seruan bareng ya. Thank you banget aku. Ini terus biar mungkin temanya juga sesuai ya, karena kan lo lagi ngomongin tentang ibu hamil dan menyusui, kesehatan kulitnya gimana, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindarin, karena kan lagi hamil hati-hati banget lo ya, apalagi kalian-kalian lagi hamil nih yang kadang suka dok aku pengen perawatan ini perawatan itu, bukannya dokter nggak kasih, dokter sih seneng aja sih kalau kalian mau perawatan banyak-banyak sih ya, aku seneng banget gitu. Cuma memang ada yang nggak boleh dan ada yang boleh, kita juga harus tetap pikirin lah. Iya. Gimana nih Kak Feby sekarang kesibukannya lagi apa? Aku sekarang kesibukannya tuh di rumah aja dong, karena kan emang menjaga nih detik-detik akan meluncurkan baby ya, jadinya lagi sering di rumah aja. Iya. Cuma emang kemarin tuh sempet galau dong, pengen perawatan, cuma takut gitu loh. Nah, sebenarnya kan aku sempat dengar nih dari dokter-dokter, sebenarnya nggak apa-apa kok asal kita itu konsultasi dulu sama dokter, bener nggak sih? Nggak boleh, nggak masalah sih. Mungkin ada treatment yang boleh, ada treatment yang enggak, kayak gitu kan memang harus di ini. Ini pakai ini dulu ya. Oh iya. Oke, aku juga mau sapa-sapa ya Dok yang ada di TikTok aku nih. Jadi di sini kita live di beberapa ya, ada di TikTok aku juga di @febydm. Dia mantan udah berapa nih? Kayaknya udah banyak banget. 588. Udah 588 dia menang. Halo semua. Yang mau tanya-tanya langsung aja. Tumben banget loh. Tadi pagi nggak sampai segini perasaan. Mungkin banyak yang penasaran. Oh iya, oke. Kangen. Oke. Pengen tahu gimana kondisi persiapan ibu hamil, gimana persiapannya? Aduh, persiapannya mah gak banyak Dok. Udah aku cicil dari kemarin-kemarin. Ini udah tinggal ya? ini aja. Tinggal angkut. Iya. Oke Dok, ini yang ada beberapa titipan pertanyaan dari netizen yang tadi nanya-nanya. Boleh. Aku mau bacain di sini Ya, boleh. Oke, kita langsung aja nih. Boleh. Pertanyaan pertama, Dok, infus whitening itu aman nggak buat chicken skin? Oh, kalau chicken skin itu aku jelasin sedikit ya. Chicken skin itu kan kondisi kulit, bisa karena mungkin bekas luka yang penyembuhannya kurang bagus, atau mungkin bisa juga karena pas saat dia luka malah dikasih apa-apa yang mungkin jadi nggak cocok ya, akhirnya malah jadi chicken skin. Bisa terjadi di muka, di kulit badan juga bisa. Dan kalau untuk infus sebenarnya kalau untuk whitening aja itu bisa untuk mencerahkan, tapi nggak ngaruh ke chicken skinnya sih. Mungkin kalau chicken skin perawatannya nanti beda. Bisa pakai laser, harus perawatan yang invasif sih, yang benar-benar memang merangsang kolagen baru di kulitnya. Bisa pakai laser fraksional atau mungkin di derma roller atau PRP. Jadi kayak diamplas supaya nanti kulit yang chicken skinnya rusak, akhirnya tumbuh kulit baru yang memang lebih bagus. Gitu. Jadi perawatannya bukan infus whitening ya Dok? Bukan, tapi kalau misalnya infus whitening boleh-boleh aja sih, tapi jadinya nanti putih, bukan skinnya gitu sih. Oke Dok. Ada juga yang bilang ngilangin bekas jerawat, kalau nggak salah pakai PRP juga ya Dok ya? Iya, ngilangin bekas jerawat bisa, tergantung sih bekas jerawatnya apa dulu nih. Oh gitu, ada bopeng, ada yang cuma plek hitam, PIE, merah-merah, itu nanti treatmentnya beda gitu. Kalau mungkin kayak merah-merah atau hitam-hitam, ada beberapa yang pakai krim aja bisa hilang kalau mungkin nggak parah. Tapi kalau mungkinnya yang bekas jerawatnya agak dalam, mungkin harus tindakan kayak peeling, laser. Atau kalau yang lagi hits kalau di sini di lavender itu pada seneng ini sih, banyak yang seneng suntik meso. Oh, suntik meso. Itu buat bersihin bekas-bekas jerawat dengan cepat. Aku pernah dengar tuh Dok, katanya yang di subsisi itu gimana sih Dok? Bisa itu sih. Sakit gak sih sebenarnya? Sebenarnya kan suami
suami aku ya Iya. guys, dia kan emang acne prone ya Acne dok. prone. Jadi Tapi emang udah sembuh lah ya, tinggal scarnya aja mungkin. cuma emang on off sih on dok, off, oke. dan itu pasti kayak sekali tumbuh tuh yang gede gitu. Nah itu kan pasti bikin bopeng kan guys, karena dia radangnya yang parah gitu dok. Nah itu bener pakai subsisi itu dok. Kalau sebenarnya laser fraksional, subsisi, dermapen itu hasilnya hampir sama. Cuma memang kalau dermapen atau pakai laser fraksional ada downtime-nya dulu, ada fase gosongnya dulu. Sedangkan kalau subsisi kan enggak, cuma bintik-bintik bekas jarum aja. Orang-orang biasanya takut untuk gosong-gosong, atau mungkin aku kayaknya kerjaannya nggak mungkin deh dok untuk gosong-gosong, nanti mukaku kelihatan jelek mungkin di hadapan klien atau customer. Ambilnya pakai yang itu aja. Oke, gitu guys. Nih boleh banget nih sambil live kita tap-tap layarnya ya. Tap-tap ya guys. Nanti kalau mau tanya-tanya sambil komen-komen Iya, juga boleh banget. bisa. Nanti kakak yang di samping sudah siap membacakan ya kak? Mungkin ada yang disambil dari yang ini dulu. Ada yang udah tanya-tanya mungkin? Yang di komen? Ini ada yang bertanya dari Kak Nurul ya. Ya. Untuk flek apakah bisa Kak ngilangin dengan pemakaian krim aja? Oh, tergantung flek hitamnya seperti apa. Kalau mungkin fleknya hanya flek tipis, atau mungkin baru terjadi mungkin karena habis panasan atau mungkin habis berjemur, itu mungkin hanya pakai krim aja bisa. Tapi memang tetap harus sabar ya, nggak mungkin pakai krim 1 hari 2 hari langsung hilang gitu kan, nggak mungkin juga sih. Iya, justru malah harus diwaspadai Iya, ya benar. kalau misalnya langsung hilang ini ada apanya gitu ya dok ya. Ya mungkin nanti next pembahasannya mengenai krim-krim yang berbahaya itu ya. Tapi Oke. next mungkin ya. Oke. Ini cerita sedikit mungkin Kak Feby, selama hamil apa yang dilakukan untuk wajah. dan badan gimana? Oke, jadi Kulitnya. teman-teman aku tuh sekarang lagi back to basic skincare, Ya, oke, cuma oke. pakai moisturizer, pelembab sama sunscreen gitu aja sih dok, nggak mau yang aneh-aneh juga. Paling cuma kayak sekali 2 kali maskeran aja. Oh gitu. ya, untuk treatment nggak berani dulu lah ya. Sebenarnya berani, Oh, berani. dok, cuma emang belum terlaksana aja. Oh, belum sempat. Kok tiba-tiba udah mau brojol aja? Nanti gini, kalau untuk ibu hamil atau lagi kok aku lagi pengen ini nih, pengen pakai krim. Kalau di Lavender ada krim khusus untuk ibu untuk hamil, hamil, dan itu ya. memang aman. Terus kalau untuk treatment atau mungkin mau tindakan, boleh-boleh aja sih facial, tapi nanti kita di sini ada pakem-pakemnya yang ini nggak boleh, itu nggak boleh, nanti dikasih tahu. Jadi kayak peeling, laser itu sebaiknya nggak dilakukan sih kalau untuk ibu hamil. Oke, dicatat ya guys, peeling sama laser ya. Dan mungkin kalau untuk facial tetap boleh, tapi kayak tindakan HF atau kayak untuk pengecilan pori-pori itu nanti ada treatment HF yang pakai kayak alat laser UV itu juga nggak disarankan. Oh, oke. Sebenarnya secara langsung efek ke kehamilan mungkin enggak, tapi kalau dilakukan terlalu sering nantinya akan berdampak ke bayinya, ke pembuluh darah, aliran udaranya juga. Oke, dokter Vitus ada yang nanya nih. Boleh. Nanya ini produk apa ya katanya? Aduh, produk apa ya? Ini pertanyaan dari Kak Yanti Alkamar, thank you banget udah nanya ya. Ini dong nanya lagi. Kalau produk kita ini sih ya, kan memang kliniknya Lavender itu udah lama buka, ini mau tahun ke-8 gitu. Cuma memang hanya di Salatiga aja, kita baru mulai buka cabang di daerah Kabupaten Semarang dan ada di Demak gitu. Mungkin kalau yang area rumah sana bisa mungkin datang langsung ke klinik, tapi kalau mungkin yang jauh-jauh nanti pembelian online bisa gitu. Bisa mungkin follow IG-nya. Oke, jadi bisa kepo-kepoin di Ya, sana. kepo dulu, mau Ada tanya-tanya adminnya dulu. ya dok ya, kalau Ada. misalnya mau nanya harga boleh nggak? Nanti bisa. dijutekin nggak nih sama Enggak. adminnya? Enggak ya? Kalau dijutekin bilang Atau sama DM dokter dokter Vitus. langsung aja. Boleh dok. Boleh DM Tuh, kan? langsung nanti di IG. Nanti insya Allah dibalas. Eksklusif apa tuh klinik Lavender ya, yang balas langsung dokternya, ramah betul. Iya. Oke, ini dinanya lagi nih, Iya, boleh. Kak masih muda tapi udah ada bintik hitam di wajah, itu karena apa ya, terus cara nyembuhnya gimana? Ini kayaknya banyak deh. Banyak. Ya. Ini ada beberapa kasus ya. Bintik hitamnya ini bisa paling sering aku kasus dapat pasien umur 17-18. 17 sudah ada flek bintik hitam. Iya, sebenarnya sih kita antara mau menyalahkan nggak menyalahkan, tapi juga nggak bisa. Karena pertama dia juga masih kecil, mungkin dari kecilnya juga tidak diajarkan untuk harus selalu pakai sunscreen. Kalau pergi-pergi juga
kan nggak bisa juga ya. Yang penting nanti pencegahan untuk biar nggak tambah banyak. Penyebab pertama satu, sering panasan waktu pas kecilnya. Yang kedua, penyebabnya bisa karena faktor turunan. Mungkin dicek di keluarga, bapak, ibu, nenek, kakek, mungkin ada yang punya turunan dari kecilnya punya efek. Tapi kita nggak bisa nyalain papa mama juga ya, kan memang kita juga nggak pengen, papa mama juga nggak pengen ngasih keturunan kayak gitu. Yang penting kita tetap jaga kesehatan kulit aja sih. Gitu. Kemana-mana pakai sunscreen. Mumpung sudah mengenal, sudah mengerti sunscreen itu penting, langsung dipakai aja. Nggak usah nunggu nanti umur sekian nggak usah. Langsung dari sedini mungkin aja. Karena udah banyak contohnya ya guys ya, contoh korban-korban dari apa ya sunscreen. Bahkan ada loh Dok, kemarin tuh juga ada kasus sunscreen yang bilangnya SPF-nya sekian, tapi ternyata cuma sekian. Jadi gimana tuh Dok? Kalau di tempat lavender gimana Dok? Kalau di lavender sih kita standar, jadi ada krim pagi, ada krim malam. Krim paginya di sini itu udah include whitening dan sunscreen yang SPF 30. Kecuali kalau untuk pasien yang memang pengen aktivitas lebih banyak, biasanya ditambah krim pagi, ditambah SPF 50 atau SPF 100. Jadi ada sendiri nanti. Yang penting sih walaupun misalnya dok aku cuma punyanya di rumah nih sunscreen yang SPF 15 atau SPF 30, nggak masalah sih. Yang penting sering diulang. Jadi percuma punya SPF 100 tapi pakai sekali doang sehari, padahal aktivitas outdoor panas-panasan nggak efektif juga sih. Gitu teman-teman. Ada lagi yang mau tanya, bisa komen-komen di bawah. Masih banyak nih Dok. Banyak ya. Antri nih. Oh yes, ini mau tanya sedikit. Kalau ibu hamil, biasanya kan kasus yang paling sering ke aku adalah udah muncul stretch mark. Iya. Mungkin Kak Feby mau cerita sedikit. Iya, nggak lucu guys. Kalian tau nggak kenapa? Jadi Dok, selama aku menuju hamil sampai aku hamil, aku tuh udah rajin pakai yang namanya oil kan di perut. Iya benar. Bener aja aku sampai 9 bulan. Maaf ya, aku nggak bisa liatin. Sebenarnya pengen banget kasih tau beneran nggak ada stretch mark Dok. Cuma kesalahan aku hanya pakai di perut. kan kebaca sama dokternya. Jadi dia yang muncul nggak di perut Dok, di bagian sini. lain. itu iya. Ini ya mungkin pembelajaran buat teman-teman kita ya. Jadi memang aku udah sering banget ngomong sih untuk ibu hamil atau dari hamil awal atau udah tengah-tengah hamil mulai memakai entah hand body kalau mungkin ada hand body di rumah, atau pakai body oil. Itu bisa di mana? Bisa di daerah yang kira-kira bakalan melar nih, mungkin perut, paha, lengan. Dan biasanya sih ini ya paling sering banget memang perut sih. Itu utama banget. Pakainya nanti bisa 2 kali, pagi sama malam. Mungkin pada saat habis mandi atau mau tidur. Karena kan biasanya nggak sadar ya kalau malam tidur garuk. Iya bener banget. Karena emang gatal ya Dok. Karena aku kan nge-stretch terus kering ya kan. Itu emang gatal. Cuma ya itu missnya bumil newbie jadinya nggak tahu ya guys ya. Ya wajar sih karena kan kehamilan itu kan pembelajaran. Tapi hamil kedua mungkin lebih pengalaman ya. Jadi melakukan hal-hal yang kira-kira kemarin kesalahanku waktu hamil pertama apa nih gitu, aku nggak lakukan lagi. Terus gimana nih Dok kalau udah terlanjur stretch marknya yang kanan kiri? Kalau udah terlanjur nanti nextnya pas sudah selesai lahiran baru nih kita perbaiki. Gitu ya? Bisa dengan krim stretch mark kalau mau sabar ya. Kalau nggak sabar dibantu laser atau pakai PRP tadi. Jadi dihancurin lagi kulit yang rusak hilang biar tumbuh kulit baru. Oh jadi kita bisa sembuhnya setelah melahirkan ya? Kalau sekarang kan masih nge-stretch terus nggak bisa ya? Jadi nunggu selesai dulu prosesnya baru, karena kan ini masih terus berjalan ya. Penting kita mencegahnya aja sih, mencegah biar nggak tambah lagi, nggak tumbuh lagi. Oke, aduh thank you banget informasinya ya. Ini untuk bumil-bumil di luar sana juga bisa di-note banget. Atau bahkan yang bukan bumil juga ya Dok ya. Kan stretch mark kan nggak cuma untuk bumil, tapi juga banyak case ya. Iya banyak case, mungkin yang tadinya kurus jadi besar, atau besar jadi kurusnya lagi diet-diet, mungkin lagi senang-senangnya olahraga lupa kalau badannya memang ngurus tapi bagian lain ada yang jadi berubah juga. Tapi stretch mark itu normal ya guys, nggak perlu jadi insecure karena Nggak kita usah. juga bisa ngebetulin ya, tentunya dengan di klinik, tanya sama dokter Fitis ya. Yang penting rajin perawatan.
Kalau cuma bisa ngeluh nggak mau perawatan susah ya dok ya. Iya, benar-benar. Terus ini PR juga ya, mungkin untuk beberapa yang di rumah kalau mau pakai yang herbal tuh mulai hati-hati juga ya, karena ya karena kan nggak semuanya yang herbal itu langsung dipakai. Siap sekali ya dok. Kan pengennya mungkin alami dan langsung ya Iya. gitu. Hati-hati juga sih gitu. Aduh. Yang dibutuhkan dari lidah buayanya tuh tidak, maksudnya ada sisi apa ya, komposisi sedikit lah, nggak yang semua langsung Semerta-merta lidah buaya Iya, kan, Dok, benar. ya? Aduh, itu mengingatkan saya zaman SMP. Pernah melakukan apa? Dan saksinya ada kakak saya, ada jeruk nipis yang nempel dong. Zaman dulu kan lihat Google langsung dilakukan aja. Iya. Ada juga ini apa, pakai kunyit di muka. Sampai kuning-kuning. Aku sampai bingung, ini true, bener-bener pengalaman pribadi ya. Aku punya pasien di Jakarta dulu, dia real mukanya kuning datang ke aku, ketemu di Lavender, ketemu di klinikku di Jakarta. Aku sampai, kenapa mbak, mukanya kok jadi kuning gini? Aku pakai kunyit dok di muka, berapa lama? Sebulan. Ya, jadi dia setiap hari dia pakai itu kunyit di muka dan dia bingung cara ngilangin kuningnya gimana. Ya ampun, itu udah bukan baby ya, udah bukan penyakit kuning. Mungkin maksudnya biar kuning langsat gitu kali ya, tapi jadi real kuning. Aku sampai bingung, ini harus gimana? Aduh. Hati-hati ya, pokoknya hati-hati banget ya. Iya, Maksudnya info-info boleh diserap, tapi jangan diserap mentah gitu istilahnya. Bener banget dok, karena informasi itu kan terus berkembang ya dok Iya, ya. bener. Di ilmu kedokteran juga semakin berkembang nih. Mungkin zaman dulu orang bilang kayak iya bengkoang aja, iya kunyit aja. Cuma kan sekarang lebih berkembang lagi Iya. gitu loh. Terus ada yang nanya nih dok, Gimana? kalau mau facial sama dokter di Lavender tuh mulai dari harga berapa sih? Oke. Gitu. Nanti kalau facial yang ngerjain bukan aku ya, nanti beauticiannya. Yang ngerjain nanti beauticiannya itu kita start mulai harga 40.000. Itu yang Serius? itu yang tanpa pencet-pencet komedo. Kan ada yang bilang nih, aku mau facial aja dok, pembersihan aja di masker yang ringan-ringan lah gitu. Ya, itu nanti mulai start 40.000. Tapi kalau facial basic kita mulai harga 50. 40.000. Iya. Serius dok? Iya, ada Sedekah facial ya, pelajar Dok? juga. Sedikit ya. Ini kayaknya dokter fitness lagi sedekah ya. Oke, Enggak sih, tapi tetap oke kok. Maksudnya bukan berarti harganya murah. Tapi memang kalau yang 40.000 itu tidak berharap banyak ya. Maksudnya nggak yang berharap langsung glowing atau kok 40.000 nggak pakai serum ya, enggak sih. Gitu. Kalau Iya, pakai kita kan serum nanti harganya untuk facial basic aja gitu ya dok ya. yang standar. Beberapa anak-anak juga kan ada di sini nih kayak nemenin mamahnya. Yaudah dok, ini facial yang 40.000 aja buat bantu membersihkan aja biar mungkin agak cerah dikit. Gimana ibu-ibu terinspirasi ya dua anak Sambil kita nemenin mamahnya. Iya. Mamanya facial lengkap, anaknya daripada nunggu Iya. ditemenin. Pengertian banget loh dokternya loh, price listnya sampai dipikirin sampai di situ loh. Untuk pelajar-pelajar juga kita ada facial pelajar, nanti bisa berkartu pelajar atau kartu mahasiswa, nanti ada harga sendiri sih. Oke. Kalau yang beristri udah gak bisa ya berarti bawa kartu nikah. Nanti ini mau ajak suami gitu ya. Oh iya, ada nggak paket-paket couple gitu dong kalau misal suami aku cuti aku ajak ke sini. Kalau pakai couple nggak ada sih, cuma kalau misalnya laki-laki atau cowok-cowok kesini banyak. Jadi nggak usah takut, maksudnya suaminya diajak nanti suaminya nggak mau, di situ nggak khusus buat cewek aja gitu. Enggak, di sini cewek cowok bisa. Oke, masih bisa dilayani. Mau sebelahan sama istrinya juga bisa. Iya, tadi Mungkin aku kan malu kan ya. ada contohnya tadi ya, ada Pak Sutri juga guys, bawa anaknya juga bisa banget ke Lavender ya. Bisa aman. Dok, aku mau nanya, Apa-apa? kenapa buka 3 di Salatiga semua? Nggak di dua Salatiga. ya? Satu di Salatiga, Salatiga, satu di Ungaran, Ungaran, satu di Demak. Demak. Oh, udah di 3 kota. Udah kan? 3 kota. Oh, iya, tadi 3 kota. Makanya nanti kalau yang rumahnya deket-deket sana mau langsung ke klinik sebelah boleh, atau mau DM ke sini ya boleh, atau mau langsung ke sini ketemu aku boleh. Dok, mau ketemu, Apa? mau ngapain? Mau minta foto aja. Mau Boleh nanya ya? dulu boleh. Oke. Apalagi ya? Kita mau lanjut ya guys ya. Ada yang nanya nggak nih kira-kira? Lokasinya di mana, Kak? Kalau lokasi
lokasinya yang Salatiga itu di Jalan Akulasa Dewa Raya. Itu di kalau orang tahu Salatiga mungkin Palang Klasemen masuk gitu. Itu daerah situ. Rumah Sakit Mutiara Bunda masuk. Terus kalau yang di Ungaran itu kita di Bergasnya. Jadi di Polsek Bergas kalau dari pinggir jalan itu masuk ke dalam. Kalau di Demak di pinggir jalan dekat flyover Meranti. Jadi Dok, kalau Dokter Titis visit ketiga tempat ini nggak? Oh, enggak. Atau cukup yang Salatiga? Kalau aku hanya di Salatiga, tapi di 2 cabang itu ada dokternya. Sama dokter skincare juga yang udah pengalaman juga sih. Gitu. Jadi nggak sembarang. Ya pasti ya guys ya. Iya. No kaleng-kaleng. Iya. Kalau mau tindakan-tindakan kayak pengen benang, mungkin pengen benerin hidung gitu, atau enggak pipinya kok kembem pengen ditirusin dok biar cepet gimana dibenang aja. Itu nanti bisa di semua cabang bisa kok. Oh iya, sekedar sharing nih Dok, aku tuh sempat thread lift, terus sempat filler dan juga, cuma ya ini namanya udah hamil ya, udah berubah bentuk semuanya ya. Benangnya menyerap. Benangnya menyerap gitu, yang moga-moga adanya jadi mancung ya. Itu bener nggak sih Dok, kalau selama hamil juga nggak boleh untuk treatment tersebut? Nggak disaranin. Alasannya kenapa? Karena soalnya kan kalau benang kan itu ada ininya ya, pertama di anestesi dulu. Anestesinya kan nggak cuma oles, anestesinya juga ada yang suntik-suntik. Itu kan pakai obat anestesi suntik, tidak mungkin dosis sedikit, pasti dosisnya banyak. Dan beberapa kali tusuk kan. Itu kan juga ditakutkan nanti adik bayinya juga jadi nggak sehat, ada efek penyuntikan. Terus juga kalau filler itu kan juga dia menyuntikin kayak barang ini ya, barang asing, benda asing dimasukin ke muka. Itu akhirnya nanti tubuh kan bereaksi nih. Sedangkan kalau dia ada di bayi kan juga bisa bereaksi nih. Ada benda asing lain nih selain aku di sini gitu kan. Nggak terima dia ya. Nggak terima. Nanti takutnya mama nggak kuat nih. Iya. Oh gitu. Iya kalau cuma mama nggak kuat, kalau adiknya nggak kuat juga, takutnya kan gitu. Ya, jadi mending yang aman-aman aja lah. Ya, ditahan dulu ya. Ditahan ya, dulu setelah 9 bulan. Kalau ibu menyusui boleh nggak Dok? Ibu menyusui boleh, nggak masalah. Oh gitu. Oke. Kalau cuma filler, botok gitu aku masih ini deh. Tapi kalau untuk yang injek infus enggak ya, karena langsung masuk ke darah ya. Iya. Aku sih udah bilang sama suami pokoknya setelah lahiran siapkan dana kecantikan. Ya, semua kayak gitu ya. Ini pengalaman, maaf ya Mbak, maksudnya pengalaman ibu hamil tuh rata-rata insecure. Iya Dok, pasti. Mungkin perubahan bentuk badan, perubahan bentuk muka ya, yang tadinya unyu-unyu jadi lucu ya, gembil, jadi gemoy. Itu yang sering datang-datang, Dok, aku pengen diapain ya mukanya biar balik kayak semula. Aduh, ntar dulu ya Mbak, sabar ya, nanti ada waktunya gitu. Terus kapan? Pasti gitu. Kapan? Terus kulit kok jadi kering, rasa gitu nggak? Bisa ibu hamil lebih kering. Gatel, kering. Terus juga kok kayaknya kusam. Ada juga yang katanya sih kalau anaknya laki-laki kulit jadi kusam. Nggak tahu bener apa ya, gitu kan? Itu mitosnya gitu. Jadi udah mulai ngerasa insecure semua gitu. Ini kulit aku pengen suntik aja Dok, infus biar lebih cepet gitu. Nggak bisa, sabar dulu ya. Iya, karena kan nanti kita masih menyusui ya ibu-ibu gitu loh. Ada waktunya. Mungkin kan ya nggak pede juga kali ya. Tadinya aku cantik, putih, mulus, terus tiba-tiba kok ada hitam-hitam di bagian tertentu. Aduh itu emang luar biasa banget Dok. Bahkan temen aku nih cerita ya, sampai keluar kutil. Kutil di leher. Ada juga yang flek. Oh iya flek ya. Iya emang beda-beda ya Dok ya. Beda-beda. Kalau Kak Feby mungkin apa yang dirasain? Aku tuh ketiak menghitam. Iya. Itu yang laki-laki ya anaknya. Aduh, gender reveal gitu. Ya, ini for the first time loh. Ya doain aja ya guys. Doain aja Apapun semua. itu aku tetap menerima dengan ikhlas. Yang penting anaknya sehat, lahir sempurna, pas lahiran gampang. Pokoknya dipermudah semua, itu kayaknya udah berkah banget deh kayaknya. Ngelihat anak brojol terus ngeliat anak nangis terus gimana, normal semua, normal, alhamdulillah. Itu udah langsung sakit-sakit kemarin, gatel apa hitam-hitam lupa semua, udah langsung. Yang penting anak udah keluar dengan sehat, udah itu deh. Dari yang senior nih dia dengerin. Aku tuh baru sadar Dok kalau aku ternyata kena pregnancy nose tuh karena kakakku yang bilang. Jadi karena kalau aku sendiri aku nggak sadar gitu kayak paling mungkin karena aku nambah berat badan, karena nambah 15 kilo ya kan. Tapi kalau ternyata emang kena pregnancy nose, beda banget. Aku baru sadar kayak beda banget ya hidungku yang sebelumnya sama sekarang gitu. Mungkin juga karena kan lebih tembem juga kali ya. Iya, menarik gitu. Jadi nggak apa-apa sih, kan nanti
ini lagi ya, dibenerin lagi ya. Iya, Silakan nanti ya. di lavender ya. Boleh, boleh. Kita makan di sini. Ada pertanyaan lagi, apa lagi? Seberapa sering sih dok harus eksfoliasi kulit? Ini dari Kak Sela. Oke, eksfoliasi itu kan pengelupasan ya. Sebenarnya kalau pakai krim yang dari dokter itu memang rata-rata pasti tiap hari akan ada pengelupasan. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya untuk pengelupasan tuh setiap hari tuh aman aja. Tapi tergantung dari ininya. Produk yang dipakai. Jadi ada beberapa yang mungkin persenannya ya. Kalau yang persenannya dosis tinggi, kayak mungkin pakai retinol itu ya jangan setiap hari lah gitu. Kalau pakai retinol paling nggak seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tapi kalau pengelupasan cuma pakai produk AHA, BHA, itu mungkin 2 hari sekali, atau ada yang dosis rendah banget itu tiap hari masih oke. Biasanya di toner ya dok ya kalau yang dosis rendah tuh. Benar. Tapi balik lagi kalau Bumil gimana tuh dok? Katanya kan ada yang bilang Bumil. Bumil nggak boleh pakai retinol, tapi ada juga yang bilang boleh kok. Kalau retinol enggak sih kayaknya. Enggak ya? Jangan. Apalagi kan mungkin retinol kan dosisnya juga beda-beda juga Iya. ya. Gitu. Kayaknya mending nggak usah. Nggak Untuk usah ya? produk kimia. Kalau mungkin kayak AHA gitu mungkin masih bisa oke. Masih bisa masuk. Dok, cuma aku pakai nih produk toner BHA dan AHA itu. Cuma aku di muka aku tuh panas banget dok. Apakah aku nggak cocok sama produknya atau itu menandakan apa tuh dok kalau kayak gitu? Kalau AHA kan memang ini ya, maksudnya memang untuk pengelupasan ya gitu. Jadi kalau mungkin dicampur dengan krim yang kamu pakai atau mungkin produk lain yang ada tambah eksfoliasi juga, mungkin jadi berefek gitu. Kalau mungkin aku nggak pakai apa-apa dok, terus pakai toner AHA doang perih, berarti ini kulitmu nih yang terlalu sensitif. Oh gitu, aku lagi sensitif. Mungkin, tapi kalau misalnya kamu pakai ada tambahan-tambahan nih, serum ini, serum itu, terus pas pakai toner AHA kok perih juga, berarti juga memang ada efek dampak dari produk-produk yang lain, karena kan memang produk itu kan saling berkaitan ya. Jadi ada yang membantu mengelupas, ada yang ini malah menekan pengelupasan. Jadi memang fungsinya konsul ke dokter kecantikan itu kan supaya tahu ini aku bagusnya gimana. Oke. Ini Gimana? nggak ada yang nanya-nanya tentang Ada aku lagi? nih ya? Ada yang mau nanya tentang Kak Feby juga boleh. Tadi soalnya udah di-spill semua sih. Aduh. Udah dari gender. Terus ada keluhan-keluhan yang lain. Iya, aduh keluhan yang lain nanti. Ngidam nggak kemarin ya? Enggak dong, yang ngidam suami tuh. Gimana? Tapi mual. Mual iya, Mual. cuma enggak yang nyampe muntah gitu. Tahu nggak sih, sampai muntah? alhamdulillah, Ada iya. keinginan yang selama hamil nih, aku selalu pengen makan itu. Selalu pengen di rumah sih dok. Oh, Pusing aduh, aku. beli rumah. Di rumah, di mobil. Mana ya? Kayak musik suami ya kayak gitu ya. Makanya mungkin suami langsung mual-mual kayak gitu. Lah, istrinya mintanya ini, aku mual aja. Apa tidak pengen makan apa? Enggak pengen makan, pengen di rumah. Amin, amin, Iya, amin. doain ya guys ya. Apalagi nih ada pertanyaan apa kalau Dari apa jadi Oh, iya, pertanyaannya? boleh. Kenapa namanya lavender dok? Ini banyak- basic sih ya pertanyaannya, cuma aku kan belum tahu nih. banyak faktor sih maksudnya karena aku suka warna ungu, terus gitu? kira-kira yang mewakili warna ungu tuh apa ya, aku search beberapa nama-nama sih yang berkaitan dengan ungu purple, terus sempet juga ya beberapa nama-nama ya yang ada kaitannya sama ungu, terus nyari yang gampang disebut juga kan, maksudnya kalau orang sini kan orang Jawa ya, Iya, gitu gampang kan. diingat gitu ya. Gampang diingat, gampang disebut. Ini aja, maaf ya, kan tulisannya udah lavender, ada yang baca laundry. Aku juga bingung. Serius pernah ada yang kesini bawa cucian. Oh, ini bukan laundry ya mbak? Bukan. Serius beneran ada Serius beneran. Astaga. Bener, Ini bapak-bapak sama menandakan anak-anaknya. Indonesia darurat membaca. Parah banget. Iya, bapak-bapak bawa anaknya, bawa cucian masuk ke dalam, mau nge-laundry. Hah? Mau nge-laundry pak? Maaf pak, ini skincare. Oh, ini bukan laundry, bukan. Oh, tapi pak tulisannya laundry. Mau komen gimana? Bukan, dah gitu aja ya. Aduh, lucu banget yang ini sih dok. Ya, spill sedikit ya. Ini gimana pengalaman-pengalaman. Itu yang namanya segampang lavender aja mesti dikira laundry ya. Iya, jangan susah-susah kalau mau bikin usaha namanya. Iya bener banget ya, usaha aku juga nggak ada yang aku bikin susah karena emang Iya. orang nanti susah nyarinya, sosmednya Iya, juga bener-bener. susah dicari gitu loh. Orang Indonesia typically mungkin begitu ya. Males membaca, jadi kayak laundry, oke. Gitu, ada pertanyaan lain mungkin? Ada yang bertanya, ini untuk
tindakan dokter apa aja yang nggak boleh dilakukan saat ibu hamil, terutama kalau facial juga apa aja yang nggak boleh dilakukan? Tadi ya. Semua facial boleh, tapi jangan ambil yang ada peeling, lasernya. Terus kalau treatment facial yang standar, yang pasti tindakan HF atau laser ultravioletnya itu nggak boleh. Gitu. Kalau sekedar uap, vapo, pencet komedo itu aman. Terus serum-serumnya juga asal serum yang dipakai. Kalau di sini sih kalau serum untuk facial kan sudah maksudnya sudah dipilihin yang memang aman semua ya untuk ibu hamil, jadi nggak masalah sih. Gitu. Serum, masker pun masih oke. Oke. Ada lagi nih dok dari Kak Fatma Sofia. Hai Kak Fatma, ini katanya ngatasin jerawat batu yang bener gimana? Udah pakai obat total tetap lama ngaruhnya tuh jerawat batu dok. Jerawat batunya yang merah atau jerawat putih-putih yang kan ada tuh yang jerawat batu yang putih yang kayaknya di dalam nggak bisa keluar gitu. Itu kayaknya aku pernah nih dok. Dia kayak cuma kemeng ada di dalam tapi nggak nonjol sama sekali, nggak ada yang keluar dan itu lama, kalau nggak salah namanya nodul ya atau Iya, apa itu? itu jerawat nodul. Itu kalau dia jerawatnya di dalam itu kan ada beberapa ini ya lapisan kulit ya. Jadi kalau pakai krim tuh kayak lama memang nyerapnya. Memang kalau bisa disuntik atau disuntik aja kayak diinjeksi jerawat itu lebih cepat. Oh gitu ya. Asal posisi nggak lagi hamil. Sekali lagi tidak untuk ibu hamil. Iya, saya tidak untuk ibu hamil. Kalau injeksi muka aja masih oke sih. Dan cuma ada kasus nih terjadi sama kakakku kemarin, kan sempat tuh kayak jerawat nodul, disuntiklah di suatu klinik, tapi endingnya itu jadi gosong dong. Oh gosong. Biasanya case-nya itu kurang dalam Apanya? jarumnya. Oh, jadi menyuntiknya kurang pas. Kurang gitu, pas. Dok? Dia tuh kalau ini share pengalaman aja ya. Jadi pas saat nyuntik itu kerasa dia kayak masuk ke ada kapsul jerawatnya. Kalau aku ya, aku merasakan dia masuk ke kapsul jerawat, nah itu baru aku suntik. Gitu. Biasanya kurang dalam. Kalau misalnya terlalu superficial itu terlalu atas, jadinya yang nggak kena bagian itu malah kena kulit gitu. Dan itu jadi gosong. Jadi lagi gosong. tuh. Biasanya gitu. Sampai sekarang belum hilang loh dok. Gimana dipilih? Di klinik sebelah. Dipilih aja gimana? Ya itu. Jadi Oh promosi. solusinya jadi peeling ya solusinya. Ya, kalau nggak pilih meso yang tadi aku bilang suntik buat ngilangin bekas-bekas jerawat. Oke, gitu ya kak ya. Mm-mm. Atau yang punya masalah yang sama juga bisa. Iya, di sini mudah-mudahan sih ada solusi-solusi yang bisa dikasih buat teman-teman semua. Harus dong. Sambil sharing mungkin ada yang mau komen-komen sambil. Aku aja sharing dong. Oh, iya, gimana? Sebelum menikah itu kan banyak banget ya orang-orang juga bilang nggak tahu kenapa sebelum nikah tuh muka hancur-hancur banget. Mungkin banyak faktor ya, mikir keuangan, ya kan, mikir ini itu, mikir vendor, jadi mungkin breakout parah. Iya, iya. Cuma waktu itu aku tuh nggak paham banget, aku sampai ngira apa ini ain ya dok? Oh. Aku mikir ini jerawat kenapa? Waktu itu dokternya bilang katanya jerawat komedo, tapi itu emang on off banget dok. Aku mau nggak pakai make up juga tetap ada, mau pakai make up juga ada, mau di total kan nggak bisa ya dok kalau jerawat komedo. Iya, itu ya sharing pengalaman lagi. Memang case-nya banyak sih. Jadi persiapan mau menikah malah timbul jerawat. Iya banyak sih. Padahal beberapa mua nyuruh nggak boleh pakai krim. Ya, Beberapa lama sebelum acara nikahan karena takut ini ya mungkin pas make upnya jadi nggak nempel kayak gitu. Itu kasus yang agak lumayan susah sih. Kalau di sini sih biasanya aku nyaranin mungkin nanti kita kasih ringan-ringan kayak obat total dulu sambil dibantu treatment perawatan dan dibantu memang pakai kapsul dulu sih kayak obat minum dari dalam. Oh tetap ada obat minum ya? Ada obat jerawat ada. Itu komedo tuh beneran jerawat atau beneran emang komedo sih dok gitu? Dia komedo itu kalau ada beberapa yang bisa jadi bakat jerawat sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi kalau kayak didiemin aja pun nanti bisa jadi jerawat yang matang-matang atau enggak kayak apa sih istilahnya ya kayak benanah ya gitu. Jadi tetap harus dirawat. Mungkin kalau memang ini nggak boleh pakai krim dulu. Oh ya mungkin kita nggak kasih krim pengelupasan nih atau nggak kasih krim pencerah dulu karena memang sama muanya nggak boleh. Kita pakein krim yang jerawat aja. Mungkin total atau mungkin dibantu treatment. Dokternya ngalah ya guys ya untuk semuanya. Iya, soalnya kadang jadi bertengkar sama pasiennya gitu. Nggak boleh dok, pakai ini dok. Ya udah deh, berapa lama nggak boleh? Ini kan masih 3 bulan nih sebelum acara, masa 3 bulan nggak boleh gitu kan?
katanya nggak boleh, coba nego dulu sama muanya mungkin sebulan aja biar kita beresin dulu kan gitu. Nggak bisa dok, ya udahlah kita pakai cara yang lebih gampang aja, pakai ini dulu, paling nggak mengurangi biar waktu pas di makeup tuh nggak ada jendul-jendulan kan, Iya, gitu bener, kan bener gitu. banget. Bahkan kemarin suami aku sempat tuh dok, hamil satu acara sulit jerawat dia karena Oh. tiba-tiba aja nih ada yang mau gede banget. Iya. Jadi kita injek dulu biar agak kempes, Agak gitu kempes, ya di gitu. hari H gitu. Karena kan lucu kan, apalagi kalau cewek-cewek nih, misalnya makeupnya kan full tebel ya kalau pas nikah, terus dia ada kayak polisi tidurnya di situ, atau malah ada kayak batu-batu kerikil kecil-kecil gitu, jendul-jendul kan di foto jelek ya. Apalagi Iya. kalau salaman, ininya kenapa pengantinnya gitu. Ya sharing-sharing sedikit ya, mungkin Iya. mungkin banyak yang punya pengalaman kayak gitu, tetap dirawat aja, tapi mungkin pakai fokusnya bener-bener ke jerawat aja, nggak masalah sih, nggak harus yang nunggu nih nanti habis nikah aja deh, soalnya muanya nggak boleh, nggak apa-apa sih, nanti kita fokusin ke jerawat-jerawatnya aja gitu bisa, mungkin atau dengan injek atau mungkin treatment facial kalau memang nggak mau pakai krim atau pakai kapsul deh. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Ada yang bertanya dari Kak Anik Sabila. Dokter mau tanya, 1 minggu yang lalu lengan tangan yang atas itu gatal dan saya garuk, timbul bekas kayak gigitan serangga. Nah sekarang bekasnya masih ada, itu kalau pakai hair body lotion bisa nggak dok? Atau ada teknik yang lain? Bekasnya hitam atau masih merah bekas garukan? Kalau bekasnya masih merah-merah, mending pakai krim iritasi dulu sih, atau enggak salep-salep anti iritasi nanti bisa cari di apotek. Tapi kalau untuk maksudnya sudah jadi hitam, itu bisa pakai injeksi atau infus, itu nanti memudahkan dari dalam, atau pakai hand body yang untuk pengelupasan sih, kayak hand body malam gitu. Oh, tetap ada solusi ya guys ya. Iya, tenang aja. Atau mau peeling langsung biar langsung ngelupas juga bisa. Tapi yang pasti nunggu lukanya memang udah nggak merah ya. Kalau lukanya masih merah atau pink, aku nggak nyaranin sih untuk pakai yang untuk pengelupasan dulu, karena kan masih iritasi. Oke dok. Gimana? Ada lagi nih. Gimana cara merawat dan skincare untuk wajah yang T-zone-nya berminyak tapi bagian pipi bawah kering banget. Oh. Jadi dia kombinasi nih Ya, dok. ya. Kalau kulit kombinasi sebenarnya lebih gampang sih. Berarti kan maksudnya case-nya hanya untuk minyaknya aja ya gitu. Mungkin nanti ngambil bisa 2 dikombinasi. Kalau aku biasanya kalau kasus kayak gitu, mungkin facial wash-nya untuk kulit berminyak. Nanti untuk tonernya atau penyegarnya pakai kulit yang kering kayak gitu. Jadi dikombinasi. Karena kan nggak nyaman juga nih kalau mungkin aku pakai produknya untuk kulit kering semua, akhirnya minyaknya tetap keluar. Atau aku pakai produk yang kulit normal, minyaknya nggak hilang, kadang kayak gitu. Jadi biasanya dikombin bisa. Terus nanti mungkin ditambah produk yang untuk dipakainya, krimnya atau moisturizernya pakai yang untuk kulit berminyak. Jadi nggak yang terlalu oily banget waktu pas siang. Oke, jadi tetap dikombin ya dok. Dikombinasi. Ini kasusnya sebenarnya terjadi di aku juga nih dok. Jadi ini informasi baru untuk aku. Selama ini aku pakainya ya yang normal aja gitu dok. Karena merasa memang kulitnya normal. Iya, ya walaupun di situ ya tep-tep bentar lah gitu. Ya, atau ada tips juga sih. Ini ada trik sedikit. Kalau misalnya minyak tetap pakai skincare kulit normal, tapi hidungnya berminyak banget, mungkin bisa tonernya agak di tapnya agak lama sedikit, tapi jangan lama gitu. banget ya. Jadi biar agak nyerap. Kan biasanya kalau toner kan di tap Iya. kata. Kalau untuk ngurangin minyak di hidung bisa agak di tap sedikit, 1, 2, 3 detik lah, 3 detik, nggak usah lama-lama, 3 atau 5 detik cukup. Biar dia agak ngecilin pori-pori juga, sama untuk nyerap ininya lebih lama, nyerap minyaknya. Oke. Jadi gitu guys, untuk kulit yang kombinasi ya, atau cuma di T-zone aja nih yang berminyak. Buat kalian yang punya masalah kulit juga boleh banget sekarang langsung aja tanyain sama dokter Vitis, mumpung masih ada waktu Masih ada ya waktu, nih, masih 30 ada waktu. menit lagi. Ini ada nih. Sekarang tentang jerawat hormonal. Aduh, ini udah banyak banget dok. Termasuk kayaknya suamiku juga hormonal kali ya dok ya. Jerawat hormonal itu berarti dia masih di usia berapa berarti suami? 26. Di usia 26 tapi masih harusnya kan jerawat udah hilang nih, karena jerawat puber itu biasanya berhenti di usia 21, 22. Ini sampai 26 kok masih jerawatan. Oh, gitu. Berarti harus diperhatikan pori-porinya.
Kita obatin pori-porinya dulu nih gitu. Usia puber udah lewat tapi kok masih jerawatan, berarti pori-porinya harus diberesin. Pori-porinya besar ya? Iya dok, banget. Nah, untuk pori-pori besar kita perapiin, bisa dengan tadi laser, subsisi, atau mungkin dibantu pakai PRP. Gitu. Nah, nanti dengan pori-porinya mengecil, otomatis jerawat yang keluar nanti akan lebih berkurang karena harusnya minyaknya pun udah teredam, udah ke bawah gitu. Tapi makannya juga tetap dikontrol ya. Iya iya. Oh jadi kita mikirnya kalau pori-pori besar otomatis kayak bakteri kotoran tuh gampang masuk. Jadi itu yang bikin jerawat gitu Iya, dok. benar. Oke. Dan dari dalam pun minyak yang keluar jadi nggak ada tahanan, langsung keluar terus gitu. Oke, gitu ya. Tapi ada juga ya cerita katanya kalau habis nikah biasanya jerawatnya berkurang gitu. Aku belum tahu juga sih itu bener apa enggak ya. Bener sih dok. Bener ya? Aku setelah nikah hilang ya mah. Atau mungkin lebih ayam ya. Biasanya kayak pacar lagi apain ya, lagi ngapain nih, di mana, sama siapa gitu. Sekarang udah nikah udah kelihatan terus ya setiap hari. Iya, kalau yang dulu biasanya jerawat insecure. kangen ya itu ya. Jerawat stres, sekarang udah hempas. Siu. Jadi ini solusi buat yang belum nikah dan jerawat. Tapi ini tidak untuk semua ya guys ya. Iya, lihat umurnya juga ya. Iya. Yang kecil-kecil Lihat mau kondisi nikah ekonominya ya. Iya. Kan di Indonesia emas dah soalnya. Bener. Maksudnya nikah itu nggak semudah yang dibayangkan ya. Iya, iyalah dong. Karena kan ada masalah yang baru kayak gini nih, masalah anak baru. Iya, jadi topik-topik baru di hubungan kalian tapi tetap disyukuri, dinikmati ya dok ya. Bener. Masalah kan keluar ada kehamilan terus malah jadi kulit juga ada masalah-masalah yang lain-lain Bener gitu banget. kan. Tapi aku sering banget loh dok bilang sama suamiku emang iya aku jadi insecure, makanya tujuan kamu setiap pagi harus menyapa dan menyanjung kulit-kulitku supaya afirmasi positif ini Iya, berfungsi bener. gitu. Bener Oh, iya, bener sih, sebenarnya bener. ada nggak sih kaitannya itu afirmasi psikologi sama kecantikan kita? Bisa banget sih, apalagi kalau yang bilang itu suaminya. Oh gitu? Lebih berarti. Lebih berarti, langsung tiba-tiba adrenalinnya meningkat, langsung gitu. kulit-kulit yang tadinya kusam dia Merona. langsung malu dia. Terus jerawat-jerawat yang dari mau timbul nggak jadi. Oh gitu. Jadi kan lebih ini ya, mungkin sama kan, jerawat kan juga bisa karena stres ya. Nah, Iya betul. karena sering diafirmasi positif, dia jadi nggak stres gitu. Ya, sambil skincare sambil bilang kulit kamu glowing banget. Kalau ada jerawat mau timbul, jangan keluar. Jangan ya, ya, Dek, Dek ya. Sambil ditotolin obat jerawat. Jangan ya, Dek ya. Ternyata dokter Fiti sama loh. Gimana ada ini. Ini kalau boleh tahu, Ini kayaknya kita 1 jam kurang kali. nambah lagi lah. Ini kayaknya Memang. lama-lama aku mau jadi ini asistennya dokter aja. Oh iya, boleh. Ya. Jadi tiap live aku bantu nambah. Karena setiap hari mesti ada pertanyaan baru lagi, Iya. pertanyaan baru lagi. Aduh, skincare itu nggak akan ada habisnya. Nggak ada dong. habisnya. Kecantikan itu nggak akan ada habisnya. Bahkan Iya. sekarang laki-laki pun concern sama kulit ya, Ya, kan. benar, Itu aku benar. udah keren banget ya zaman sekarang ya. Banyak juga cowok-cowok tuh udah mulai concern sama kesehatan kulit gitu loh dok. Iya, banyak juga yang cocok kesini pun memang maksudnya bukan hanya diajak istrinya atau pacarnya ya. Jadi memang dia datang ke sini memang, "Dok, aku ada keluhan Oh, iya? ini gitu. Aku pengen Oh, wow. apa." Atau enggak ada juga yang lucu gini. "Dokter, aku 2 bulan lagi mau nikah." Kok ini kamu sendirian? Iya dok, sendirian. Apa sama pacarnya? Pacarnya nyuruh? Enggak, aku sendiri aja gitu. Dia merasa nggak pede dan pengen good look lah pas saat ya acara ampun, pernikahannya. sakit banget. Aku gini, wow, ini istrinya beruntung sekali. Iya loh, karena nggak semua laki-laki tuh bisa menyadari gitu dok. Iya, benar-benar. Bisa menjaga gitu. Dulu waktu aku pertama ketemu suami tuh lagi parah-parahnya dok. Dia tuh lagi Berarti umur berapa dulu ya suami? Masih berapa? 22, 23? 25 ya. Oh, udah 25. Kan baru dok. Oh iya. Baru. Aduh. 25 itu masih parah-parahnya itu karena lepas krim katanya. Iya. Dia nggak tahu, dia pakai krim yang katanya temennya bagus, dia pakai stop, mulai tuh muncul. Nah dia ke suatu klinik, stop klinik juga, itu mulai lagi muncul lagi. Itu dok baru mereda setelah 6 bulan sama saya. Oh iya, mungkin karena ada yang Kok bangga ngurusin. ya? Terus dia lebih tenang mungkin kan. Justru lebih dok, banyak. aku tuh lebih gemes kayak nih pasti
nggak punya cewek sih yang kayak gini. Makanya sendiri, makanya tugas aku kayaknya gitu kan. Oh, pertama kali kenal gitu ya? Justru aku malah yakin, oh berarti jomblo nih gitu kayaknya. Soalnya nggak ada yang ngurusin gitu, sambil mukanya bentol-bentol gitu kan. Ada ya kayak gini ya? Ada, ini beneran loh, aku mikirnya kayak gitu, aku terlalu baik ya? Padahal di luar sana banyak juga loh cowok-cowok yang pengen kamu urusin loh. Iya ya. Apa gaya seksual? Kemarin kemana aja? Kemarin aku kosong loh, kamu kemana aja gitu ya? Iya. Sekarang udah isi, kamu udah pada datang. Enggak sih dok. Oh enggak ya? Nah kalau boleh Iya. tahu, dulu sekolah kecantikannya tuh di mana dok? Aku tuh, ini cerita sedikit ya. Aku kan dulu Jaga lulusan tentang aku UNS, terus ya. lulusan UNS 11 Maret Yes. ke kedokterannya. Terus kerjalah di Jakarta, nggak langsung ini sih, nggak langsung di skincare. Dulu Oke. kerja sempat kerja di klinik-klinik. Kalau sekarang tuh klinik BPJS mungkin ya. Kalau dulu klinik jam sostek, jadi yang bener-bener satu hari pasien 100 sampai iya Demi iya dok. demi Ya jaga Allah. 24 jam Ya ya. Allah. Jadi ya kayak kenyang banget gitu. Terus kerja di situ 6 bulan, aku PTT karena niatnya dulu pengen sekolah lagi sih, PTT di NTT 1 tahun. Jauh banget dok. Iya lumayan, 1 tahun di sana. Terus nggak dari 1 tahun setelah setahun di sana aku pindah lagi ke Jakarta. Dari Jakarta baru kerja di skincare. Oh, Tapi itu oke. nyambi kerja di Iya. skincare kan karena kurang duit ya. Kerja di skincare plus kerja di rumah sakit, jaga Oke. UGD. Jadi Oke. selang-seling lah, jaga Aduh. UGD rumah sakit Luar terus biasa. skincare. Aduh bener-bener ini banget sih, perjuangan banget sih. Terus dari situ baru di skincare lama 5 tahun kan. Ada ilmu banyak lah yang didapat. Terus aku ikut sekolah kecantikan di Jakarta. Oh, baru setelah proses panjang Mm-mm. itu ikut sekolah kecantikan ya, nggak Mm-mm. main-main loh teman-teman. Baru kesini. Nah habis itu ngelanjutin lagi ke diplomanya gitu. Tuh. Jadi ya untuk sampai kayak sekarang gini mungkin orang lihatnya iya enaknya sekarang yang nggak seperti yang dibayangkan juga sih gitu, karena perjuangan untuk sampai sini juga ini banget sih. Oh, luar Banyak. biasa. Ini pertama kali nggak dok? Iya dibahas? banyak yang ya mungkin banyak yang belum tahu sih ya kalau yang di teman-teman online. Iya. Wah, keren banget. Dokter Fitri ternyata tidak semudah itu teman-teman. Iya. Membuktikan jenjang karirnya ya. Maksudnya benar-benar di Lavender ini dokternya benar-benar mumpuni ya dok ya, Iya. bukan sembarang dokter Iya, loh dan guys. maksudnya ya buat pengalaman buat teman-teman juga sih, maksudnya untuk menggapai sesuatu memang harus perjuangan dulu sih. Iya. Walaupun apalagi kalau yang sudah punya privilege ya, mungkin dari orang tua sudah membantu, udah memberikan istilahnya apa ya, kesempatan banyak, itu harus dimanfaatkan banget sih. Oke, wah, luar biasa banget. Tepuk tangan untuk dokter Fitri. Perjalanan hidupnya ternyata tidak segampang sekarang kelihatannya ya teman-teman. Ada yang mau tanya-tanya lagi? Ada lagi? Tadi ada yang bertanya dari Kak Randi ya. Kalau saya Dewi, saya member selain laser untuk menghilangkan flek membandel, gimana ya dok? Mengingat tindakan laser terlalu mahal banget. Aduh. Gimana nih? Spill dikit ya, kalau laser di Lavender itu range harganya per datangnya 400. Kalau yang biasa, kalau yang Pico itu yang lebih bagus itu per datangnya 750 ya kayaknya, 750. Nanti kalau mau ngambil paketan lebih murah sih. Kalau paketan 1 juta buat 5 kali. Ya, lumayan lah ya, Iya. maksudnya masih terjangkau sih gitu. Tapi kalau memang dirasa masih berat, bisa dibantu treatment facial yang untuk ngikis-ngikis flek atau ngelunakin flek, tapi memang rutinin. Itu nanti mulai dari harga 120. Asal dirutinin sebulan sekali, itu flek dengan pakai krim dan facial flek itu juga lama-lama nanti menipis gitu. Kalau mau lebih ekstrim ya tadi mungkin dibantu pakai laser atau suntik wajah atau mungkin pakai skin booster. Tapi emang flek ini banyak ya yang galau ya dok ya. Cuma kalau menurut aku nggak ada salahnya kita spend uang untuk satu kali treatment yang emang langsung memberikan efek gitu dok, daripada kita menghabiskan uang untuk skincare A nggak cocok ke B, ke C ngerasa nggak cocok lagi ke D, sebenarnya jatuhnya sama harganya Sama aja. nanti. Atau enggak mungkin Gitu. pakai produk sini juga tapi beli-beli juga nih di online apa buat tambahan-tambahan tapi hasilnya mungkin Jadi nggak kelihatan. maksimal Mending malah langsung gitu. tindakan yang benar-benar memang Tepat sasaran tepat gitu. sasaran, gitu. Cuma kan memang nggak semua pasien juga ini ya apa namanya untuk tindakan berani ya. Iya, Kadang kan benar. masih tabu juga mungkin, masih Betul. takutnya setelah ini jadi
makin parah atau gimana gitu kan, ada juga yang kayak gitu. Iya dong, bahkan mama-mama zaman dulu nih suka bilang, termasuk mamaku, jangan di facial, nanti pori-porinya kebuka. Gitu. Padahal ada juga facial yang buat kecilin pori-pori. Iya. Gimana ya? Dibilang itu informasi itu kan terus bertumbuh ya guys, jadi kita juga harus update gitu ya dok ya. Benar. Karena kan mungkin kan dulu kan ini ya masih tabu juga ya, kayak ke skincare atau perawatan gitu kan, nggak semua orang melakukan itu gitu. Maksudnya yang kayak aware banget sama kecantikan ya baru datang gitu kan, ke klinik atau mungkin ke salon-salon kecantikan gitu. Tapi ini aku pengalaman sedikit sih ya, memang dulu zaman kuliah aku kan ya namanya anak kuliah ya pasti kan facial kesana kesini nyoba mana, ini ada promo nih sana, ini ada promo di sini. Pernah kenal nih siapa iya. ya? Terus pernah lah facial di dulu ada, kalau dulu seringnya sebenarnya facial di salah satu klinik kecantikan yang sekarang juga udah lumayan terkenal lah. Facial di situ aman, nggak masalah. Terus suatu ketika ada nih temen di salon itu lagi promo salon ya tapi kan jiwa ini ya, jiwa bocil-bocil anak kuliah, anak kos meronta gitu. Aku mau kesana nyobain. Bener ya dikatakan Karena ini mama. kuliah kedokteran nih. Kuliah kedokteran. Terus kan bener kan, terus begitu selesai facial aku sebenarnya nggak terlalu menyadari sih, cuma kok kayak aku habis facial kok malah pori-porinya besar ya di situ gitu. Tidak menjelekkan, disclaimer dulu ya, nggak menjelekkan salon-salon, mungkin salon yang bagus pun juga ada gitu. Itu hanya salon mungkin aku pas karena mungkin pas dia promo kali aku mikirnya gitu, karena produknya mungkin nggak maksimal, aku mikirnya gitu sih. Terus sekali ke situ udah mulai besar, terus yang kedua kali karena ini ya, karena masih promo nih, datanglah lagi ke sana kedua kali. Masih diulang masih ya. Kuliah kedokteran. Tapi kan memang kalau anak kos ya nggak mikiri ya, anak kuliah anak kos gitu, ada promo gitu, terus facial lagi, siapa yang nggak tertarik. Situlah 2 kali, barulah yang kedua kali muncul lah kejadian-kejadian aneh-aneh. Selain pori-porinya jadi tambah gede, jadi ada kayak beruntus atau jerawat gitu loh yang timbul, tapi terutama yang kelihatan banget pori-pori hidungku langsung kayak mekar semua gitu. Jadi ini bener-bener disclaimer ya, maksudnya nggak semua salon kecantikan itu jelek. Salon kecantikan sekarang mungkin udah bagus-bagus, tapi kan zaman dulu ya mungkin entah mungkin karena tempatnya mungkin kurang bersih, atau mungkin karena produk yang dipakai mungkin karena lagi diskon ya, jadi produknya mungkin di downgrade ya. yang harusnya dikasih ini mungkin habis ini tahapannya ada yang lain nih, tapi itu di skip karena mungkin lagi promo gitu. Tapi kalau di Lavender kalau promo pun tetap sama kok treatmentnya. Benar ya dok ya, ini udah dipastikan ya dok ya. Karena aku pernah ngalamin gitu, jadi aku nggak mau dong. Iya dong, aku nanti pasien jadi kecewa kan. Iya, nanti nggak datang lagi ke Lavender. Iya, jadi karena udah punya pengalaman, jadi jangan sampai lah kayak gitu. Tuh luar biasa kan guys, jadi nggak melulu kita nih yang orang awam, bahkan seorang calon dokter pun bisa tertipu. Iya, kan promo. Iya, jadi ada juga nih buat kalian yang misalnya lihat ada di nggak cuma salon sih, tapi klinik-klinik juga yang kok promonya luar biasa tapi kok harganya nggak masuk akal gitu. Mungkin bisa dikulik-kulik dulu nih hasilnya gimana sebelum-sebelumnya ya dok ya, bisa dicari tahu dulu. Atau kalau mau yang pasti langsung aja ke Lavender ya kan. Iya. Ya yang pasti mungkin kalau memang mau treatment atau facial masih bingung ya konsul aja gitu ya. Biar lebih meyakinkan mungkin ya. Kadang kan ada juga yang mungkin aku baru pertama kali nih datang facial, terus perlu nggak sih di facial kayak gitu? Ya boleh-boleh aja gitu. Tapi emang aku baru sadar ya dok ya, kalau kita ke dokter kan nggak ada konsultasi nih. Ini kan satu step yang di skip kalau kita datangnya ke salon. Nah itu aku baru sadar kayak iya, padahal konsul itu sepenting itu sebenarnya. Iya, maksudnya tidak menjelekkan tempat manapun. Karena memang kalau memang belum yakin banget atau masih bingung, mending konsultasi aja gitu aja sih. Konsul dulu butuhnya apa gitu ya. Iya, benar butuhnya apa, atau mungkin biar lebih meyakinkan mungkin ya gitu. Ada pertanyaan lagi?
Dari Kak Arnia Vivi, Iya. aku pengen infus whitening Kak. Kira-kira butuh berapa kali infus ya biar bisa cerah untuk kulit sawo matang? Kalau di sini infus itu ada beberapa macam, mulai dari harga 700.000 sampai harga 30 juta per sekali pengerjaan. Sampai berapa dong? 30 juta. Oh, oke. Cuma memang tiap orang kan nggak sama. Kalau yang range harga yang paling murah ya infus itu kan 700.000, itu nanti minimal sekitar 3 kalian lah baru kelihatan perubahan. Tapi yang rata-rata pasien ambil di sini itu yang 2,5 juta, itu yang standar. Maksudnya standar diambil itu yang 2,5 juta, itu sekali udah ada perubahan walaupun belum langsung putih tapi udah ngerubah tone warna kulit. Oh gitu dong, bisa. Bisa. Tapi untuk pasien-pasien yang memang, dok aku low budget banget nih misalnya, tapi aku pengen rutin suntik gitu, nggak usah ambil infus, ambil yang injeksi aja atau yang suntik. Kalau suntik mulai harga 250. Oke. 200 ya cik? 200 mulai harga 200 gitu. Dok, bedanya itu apa dok, suntik dan kandungannya ya? Iya, kalau infus dosisnya rendah. Kalau injeksi dosis rendah, kalau infus dosisnya lebih banyak. Gitu. Makanya kecepatannya aja sih. Kalau butuh cepet ambil infus, kalau misalnya butuh nggak butuh cepet-cepet, yang penting aku rutin gitu pakai injeksi atau suntik aja udah bagus. Udah banyak sih, banyak yang maksudnya berhasil. Itu yang penting sabar dan rutin. Iya, karena gini guys, aku pernah punya pengalaman infus whitening. Ya emang cuma sekali, 2 kali sih ya. Jadi emang nggak yang Belum banget, ya. tapi emang oke. Itu satu sekali infusnya 10 juta dok. Kenyal lah. Iya. Tapi ya itu kalau nggak rutin ya balik Balik lagi. lagi, ya. Gitu guys ternyata. Jadi mending cari harga yang oke gitu Iya, kan, bisa berlanjut rutin. gitu ya. Kan banyak juga yang aku ambil yang 200 sampai 500, tapi dia tiap 2 minggu atau sebulan pasti rutin selama setahun gitu kan. Itu dia benar-benar cetar juga sih, tetap ada efeknya kok, tinggal masalah waktu aja. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke guys, ini mumpung masih ada waktu banget ya dok ya, tinggal 5 menit kalian mengusahakan untuk tanya nih secepatnya, mumpung masih ada waktu ya. Intinya ada yang bertanya dok dari Kak Yeni Susanti. Kalau untuk komedo nggak hilang-hilang gimana ya dok? Udah facial, udah pakai krimnya juga. Cara ngilanginnya gimana? Mungkin yang dimaksud milia gitu kali ya, komedo yang nggak bisa dipencet gitu. Itu nanti di coater sih, kayak dibakar. Nanti pakai alat namanya electrocauter, dibakar langsung di bagian komedonya, terus dibantu diekstraksi. Kalau biasanya ada yang ada isinya, ada juga yang hanya kayak minyak-minyak aja gitu ada. Biasanya itu penyebab timbulnya mungkin karena faktor makanan yang bernama berminyak, bisa genetik atau sering bermake up. Oh, make up. Oh iya. Paling sering itu make up, foundation, BB cream, atau pakai tone up. Terlalu sering dan terlalu lama dia kayak timbul. Aku merasa punya milia, bener gak sih dok? Iya. Ya? Gitu. Itu maksudnya solusinya. Kalau memang dipencet nggak bisa, berarti memang harus pakai coater dibakar. Sebenarnya itu berarti masalah aku juga kan. Aku juga udah lama banget dok pengen ke counter itulah. Cuma karena emang posisinya deket mata, cuma emang belum punya keberanian gitu untuk melakukan tindakan tersebut gitu loh. Padahal aman-aman aja sih. Tapi nanti ada fase kayak korengnya dulu, 1 minggu. Terus 1 minggu ya? 1 minggu. Jadi 1 minggu bertahan lah sama koreng-koreng gitu ya. Mungkin pakai masker dulu ya. Iya. Tapi kalau di jidat gimana? Aduh susah ya. Mungkin jilbabnya diturunin dikit. Oh jilbabnya ditempel gitu yang kayak guru-guru itu. Aduh. Gak apa-apa sih. Ya nanti bisa tanya-tanya juga. Oke nih buat teman-teman yang belum sempet nanya, boleh banget langsung Boleh DM ya dok boleh ya? DM ke Lavender atau DM ke aku, atau mungkin kalau mau pembelian produk bisa di WhatsApp langsung, atau nanti di akun online shop ya. Oke, boleh langsung disebutin aja deh. Nanti Akunnya? di ini aja kali ya. Takut kemudian. Oh iya oke. Ditutup. Oke, dokter, terima kasih banyak. Iya, aku happy banget hari ini ada di Iya, sini aku sama juga happy dokter. banget akhirnya bisa ketemu sama Kak Feby. Aku nggak nyangka loh kemarin ini terus terang cepet banget ya. Prosesnya ya? Iya, karena aku juga ikut menanggapi kan. Aku bilang, iya kak, soalnya kalau akhir aku udah off gitu kan, karena udah mau brojol. Ya udah dipercepat aja. Iya, ada thank you banget ya udah datang Iya, sini.
Oke, sama-sama. dokter nggak trauma kan, Dok? Enggak. Kan kita memang saling sharing ya, Iya, misalnya sharing-sharing. mungkin ada apa namanya, kayak ada pertanyaan-pertanyaan seputar, apalagi ini kan lagi hamil, pas banget gitu loh kayaknya. Oh, kemarin begitu dapat jadwalnya Kak Feby, apa ya temanya, apa ya gitu. Terus Ambil aja. masih hamil gak sih, aku tanya gitu. Kalau masih hamil temanya tentang kehamilan, kalau udah menyusui berarti temanya tentang busui gitu aja kemarin. Tapi untung aja dia emang timingnya pas banget, Dok. Karena jujur sampai trimester 2 aku nggak merasakan perubahan apapun di tubuh aku. Cuma emang masuk ke trimester 3 barulah itu luar biasa sekali ya gitu. Naik berapa kilo? 15, guys. Ya masih normal. Masih normal sih. Masih normal. Aku dulu naik 27. Iya, 27. Menyala. Menyala ya. Bener-bener wow. Itu emang beneran kerasa panas ya, Dok. Iya. Ternyata kalau bumil itu, dan itu mungkin ngaruh ke kulit-kulit juga ya. Iya, bener-bener. Tapi masih bisa jongkok kan? Masih. Oh, iya. Masih semangat yoga. Masih bisa. Pagi-pagi masih Rencana jalan. kehamilan mau sesar normal? Belum tahu. Oh, belum tahu. Nanti ini terakhir. Tergantung. Iya. Belum kontrol terakhir ya soalnya. Iya, belum kontrol terakhir karena kebetulan ada beberapa masalah di jantung aku nih, Dok. Oh, Jadi iya, aku pengen oke. konsul dulu terakhir untuk make sure kalau Oh iya, bisa bener-bener. Tapi Nggak masih apa-apa sih. semangat normal. Masih semangat normal, masih yoga. Iya. Jalan Doain aja ya, Dok, Iya. ya. Jalan udah berapa ribu langkah sehari? Jalan sekompleks sekali ya. Tadi aku itu 10 menit itu aja sambil jajan beli ketan. Pulang-pulang buat jajan, tetap bumil selalu ya. Nggak boleh lupa bawa kantong kresek kalau Iya, pulang. aduh craving banget, Dok, makan manis tuh padahal harus menahan ya. Iya, tapi Iya. ini kan maksudnya dari dedek bayi udah, maksudnya berat badan udah cukup. Sudah cukup. Nah, Makanya justru kita yang harus menahan Oh, gitu. gitu ya. Aduh, thank you banget ilmunya hari ini ya, Dok. Terima kasih ya Kak Feby Semoga Dokter sharing-sharingnya. Vicky sehat selalu. Amin, 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 amin. Usahanya berkembang lagi, kliniknya ke seluruh Amin, Indonesia amin. ya. Aduh, setelah amin, ini amin, ya. amin. Ini kalau setelah ini dokter viral, dokter Waduh. terkenal, tadi kisah hidupnya sama Mbak Feby ya tadi. Ya. Iya, iya, oke. Oke. Thank you, Oke, guys. sampai ketemu lagi.